Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Tim LCR Honda resmi melakukan launching tim untuk MotoGP 2022 kemarin. Tim LCR Honda melakukan launching online 2 kali, di mana Alex Marquez tampil duluan membawa bendera Castro. Sebelum tampilnya Takaki Nakagami dengan sponsor Idemitsu. Soal livery warna putih, merah, hijau, dan biru masih saling berpadu di motor RC200V yang dikendarai oleh Alex Marquez. Hanya saja posisi dan bentuk coraknya agak berbeda dibandingkan musim lalu. Meski dari segi livery tampak mirip-mirip dengan tahun lalu, Honda membawa motor baru RC200V yang benar-benar berbeda musim ini. Alex Marquez dan Nakagami akan dilengkapi motor dengan spek sama seperti Marc Marquez dan Pol Espargaro dari tim pabrikan Repsol Honda. Honda kabarnya akan mengembangkan spek motor yang benar-benar sama untuk 4 pembalapnya. Penyelenggaraan balapan seri pembuka MotoGP 2022 di Qatar dipastikan tidak akan mengalami kendala. Pasalnya, pihak otoritas tempat rencananya membebaskan para pembalap dan ofisial dari protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Hal ini disebabkan tindakan serupa sedang dilonggarkan atau dibatalkan di seluruh dunia. Selain itu, semakin banyak orang yang sudah divaksin dan pulih. Di GP Qatar, kewajiban tes PCR dan karantina tidak lagi berlaku. Tidak ada lagi gelembung dorna MotoGP. Normal baru akan datang. Kontrak antara Danilo Petrucci dan Ducati Team Warhorse HSBK untuk US Superbike Championship diumumkan pada akhir pekan lalu. Pembalap Italia itu menyelesaikan hari pertamanya pengujian pada hari Selasa. Tetapi Petrucci ingin mempertahankan sirkuit balap. Jadi ia menandatangani kontrak 1 tahun dengan tim Warhorse HSBK Ducati di kejuaraan Moto Amerika AS. Ia melakukan tes di Portimao pada hari Selasa dan Rabu minggu ini. Ducati Panigale V4R-nya mematuhi peraturan Moto Amerika, memiliki gearbox standar dan dilengkapi dengan ban Dunlop. Pembalap Italia itu berkendara tanpa transponder sepanjang hari pada hari Selasa. Tetapi ia mengungkapkan lap tercepatnya adalah 1 menit 42,0 detik. Sebagai perbandingan, pembalap Kawasaki Jonathan Rea mencatatkan waktu terbaiknya 1 menit 40,621 detik. Dikutip dari Moto.it, walaupun pencapaian Pecco belum bisa dibilang memuaskan, Luigi Dalinya, manajer umum Ducati Corse, terlihat puas di akhir 2 hari pengujian di Malaysia. Itu adalah tes pertama tahun ini. Kami harus memilih banyak komponen. Kami tidak fokus pada waktu putaran, tetapi pada pekerjaan yang harus dilakukan pembalap. Pada hari Sabtu kami memulai mencoba motor baru. Saya cukup senang. Jelas ada sesuatu yang bisa lebih baik. Pada hari Minggu kami melakukan beberapa penyesuaian, dan saya berharap sesuatu yang positif telah ditemukan. Tes berikutnya di Mandalika akan sangat penting, dan yang terakhir sebelum dimulainya kejuaraan.
setelah spoiler roda belakang kontroversial Ducati di GP Qatar 2019. Ada lagi perselisihan di MSMA karena trik teknis oleh Luigi Dalinya. Pada tes sirkuit Sepang terlihat jelas bahwa Ducati sedang bereksperimen dengan front red hack device pada Desmosedici GP22. Terkait hal tersebut, pabrikan lainnya dibuat kepanasan karena hal itu. Setelah melalui diskusi yang panjang di sirkuit Sepang kemarin, terdapat titik temu bahwa semua pabrikan lain sekarang setuju bahwa front red hack device legal karena suspensi tidak dioperasikan secara elektronik di bagian depan, tetapi secara mekanis. Sebastian Rise, direktur teknis tim KTM, memberikan komentarnya. Tentu saja, saya tidak tahu persis bagaimana FRHC dilakukan di Ducati. Tetapi dalam peraturan saat ini dimungkinkan untuk membangun front red hack device yang legal. Jadi saya berasumsi bagian Ducati itu legal. Lebih lanjut, mencermati hal itu, CEO Dorna Sport Carmelo Ezpeleta turut angkat bicara. Memang benar perangkat untuk belakang dan depan itu legal menurut regulasi hari ini. Tapi kami tidak ingin menambah kecepatan atau biaya. Kini tim VR46 berubah nama menjadi Mione VR46 Racing Team semenjak bergabung di tim Ducati untuk debut di MotoGP. Dikutip dari Motosan, Luca Marini mengungkapkan suasana di tim VR46 Academy yang sudah tak secair dulu. Dalam wawancara terbarunya, Luca Marini mengungkapkan bahwa persaingan di VR46 Academy sendiri kini semakin panas sejak tim VR46 memutuskan debut di kelas utama. Dengan adanya promosi tim ke MotoGP, semuanya berubah. Meskipun lingkungan sejauh ini masih tenang, ya ada persaingan, terutama antara mereka yang berada di kelas atas, dan ini mendorong kami untuk tampil lebih baik dan bersaing satu sama lain. Olahraga MotoGP ini sudah berubah banyak sejak beberapa tahun terakhir. Saya berharap penggemar tetap mengikuti perkembangan kami, terutama para pembalap muda. Sekarang suasana pedok jauh lebih serius. Untuk menjaga atmosfer tetap tenang, kami harus terus bekerja sama. Dalam presentasi Honda kemarin, Alberto Puig menepis rumor bahwa kontrak Pol Espargaro dengan Honda tidak diperpanjang. Ia berujar bahwa Pol bukanlah anak kecil. Dia sangat berpengalaman dan mempunyai prestasi yang luar biasa. Biasanya Honda selalu berusaha menemukan pembalap yang mungkin berjuang untuk posisi teratas. Dan itulah mengapa kami merekrutnya. Dia cepat, dia berpengalaman, dia bukan anak kecil. Untuk tahun lalu dia butuh waktu lama untuk memahami motor ini. Tetapi di Misano ia mengambil langkah besar. Meskipun dia mengalami kecelakaan besar di Valencia, dia termotivasi. Dan kami berharap dia berjuang untuk posisi yang baik. Terkait masa depan Pol Espargaro di Honda, Puig pun menegaskan bahwa kami tidak pernah mendengarkan komentar ini. Kami sangat fokus pada Pol dan dia adalah pembalap kami untuk tahun ini. Dan kami akan mendukungnya 100% sehingga ia mencapai hasil terbaik. Semua rumor ini tidaklah ada. I'm a human being, covered
Selain menjawab soal perpanjangan kontrak Paul Espargaro pada presentasi tim Honda kemarin, Alberto Puig juga menjawab isu soal ketertarikan Honda dengan Joan Mir untuk mengisi skuad MotoGP musim 2023. Puig pun membantah soal kabar tersebut. Bahkan ditekankannya soal itu tidaklah etis dibicarakan untuk saat ini, karena ada pihak yang perlu dihormati. Itu tidak benar, dan saya pikir membicarakannya pada musim ini tidak menghormati semua orang. Untuk pengendara kami, untuk Suzuki, untuk semua orang. Jadi saya tidak mau membicarakannya, karena poin nomor 1 itu tidak benar. Dan kemudian poin nomor 2 adalah bukan waktunya. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.